ada makhlukmu yang berani berdusta mengatasnamakan namamu. Karena iblis itu bersumpah, demi Allah Adam, saya ini hanya memberitahukan kebenaran kepada kamu. Kalau kamu memakan buah khuldi ini, maka kamu akan hidup kekal. Dan kenapa Allah itu tidak mengizinkan kamu untuk mendekati pohon itu, agar supaya kamu tidak memakan buahnya? Karena Allah akan mewafatkan kamu dalam waktu dekat. Ini saya bersumpah atas nama Allah. Nah, Nabi Adam itu terkecoh dengan sumpahnya iblis yang menyebut nama Allah. Makanya Nabi Adam berkata kepada Allah, ya Allah, saya tidak menyangka ada makhlukmu yang berani berdusta mengatasnamakan namamu. Gitu loh. Jadi kalau sampean tadi berdoa, mudah-mudahan cinta saya itu diterima oleh Allah walaupun salah, ya udah bisa. Ya udah bisa. Gitu loh. Logikanya ibarat orang sholat, gitu. Ibaratnya orang sholat. Nah, begitu dia salam-salam, ingat kalau dirinya belum berwudu. Mau diulang lagi sholatnya setelah berwudu atau enggak? Dengan alasan, ya Allah tahulah saya lupa. Tetapi kan sudah diingatkan, kalau kamu tadi nggak berwudu, ya kamu harus ulang sholatnya itu. Bukan mendiamkan gitu saja, gitu loh. Atau Gus, kalau sekarang ya. ini Gus, kalau sekarang memang ada yang meneliti seperti Gus Hasan, banyak sudah menerangkan. Kalau sekarang memang kita tunggu jawaban habaib. Kalau sebelum ada tesis Kiai Imad kan memang kita percaya, dan ya karena percaya karena membawa cinta itu karena membawa nasab Rasul. Nah sekarang ini kan akhirnya kita diam, kita nggak mau banyak kalam lah, karena para habaib sendiri masih belum taslim. Bahkan kita juga dianjurkan jangan ikut-ikutan lah dalam hal ini. Pokoknya kalian percaya saja dulu. Nanti habaib aja. Kalau muhibin nggak boleh menjawab, karena yang hubungan nasab itu kan habaib, biarkan habaib saja yang menjawab. Nggak pantas muhibin untuk ikut-ikut campur dalam masalah nasab karena nggak tahu-tahu. Tapi Gus Hasan kan memang meneliti dari kitab-kitab dan memang dengan ilmiah, yaitu suatu keilmuan yang wajar lah. Memang kalau seandainya salah, Gus Hasan bisa apa namanya, bisa ada bukti bahwa kita udah meneliti kitab-kitab lama dan ini loh bukti-buktinya. Misalkan salah ya mohon maaf. Tapi Gus Hasan ada, kalau kita kan nggak ada bukti, nggak ada apa namanya dalil atau burhan, nggak ada. Jadi mending untuk sementara yang muhibin ini mauquf lah, artinya coba kita tunggu saja jawaban dari para habaib seperti apa. Kalau memang taslim ya sudah kita ikut taslim. Kalau masih tenang, nanti data manuskrip katanya nanti ada, tapi kan belum dibuktikan. Wallahualam sampai kapan. Tapi ternyata waktu debat aja yang kebanyakan bicara malah muhibin, Ustadz Wafi sama Us Rumlel. Jadi habaibnya kok kemana, yang hebat-hebat kan banyak tuh. Masih kita tunggu. Artinya begini, Alauddin Faik. Artinya kan begini, kita harus berpikir ya dengan cermat, cerdas dan pintar, gitu loh. Ya, artinya begini, ini 2 tahun loh, hampir 3 tahun, mereka tidak bisa memberikan jawaban yang bisa diterima oleh logika semua orang dan bisa merobohkan argumentasi-argumentasi yang dibangun oleh Kiai Imad dan para pendukungnya, seperti saya misalkan. Satu contoh begini saja, tidak perlu mengadakan debat-debat terbuka, tidak perlu. Tapi cukup ya bikin buku bantahan daripada buku yang saya tulis, 13 poin memahami polemik nasab, silakan dibantahin. Kemudian bikin juga bantahan terhadap kitabnya Ki Abdul Ghalib As-Sahuri. Kemudian juga bikin bantahan terhadap kitabnya Ki Ja'far Shadiq Fauzi Batu Ampar. Makin banyak ya. Silakan dibantah semua itu. Lu banyak, bukan hanya Kiai Imad saja. Luar biasa ya. Hanya saja Makin lama makin banyak ini. Karena Kiai Imad yang menjadi pelopor pertama kali, sehingga yang lain itu nggak kelihatan. Padahal banyak. Pertama Kiai Imad,
Ya, setelah Kiai Imad itu saya bikin. Setelah saya bikin, Kiai Abdul Ghalib bikin. Setelah Kiai Abdul Ghalib bikin, ini Kiai Ja'far Fauzi bikin. Nah, sebentar lagi ini ada. Ya, Gus Fares juga bikin tuh. Dan itu semua argumentasinya tidak sama dengan argumentasi yang dibawakan Kiai Imad dalam tesisnya. Artinya, kitab-kitab selain Kiai Imad itu mendukung, memperkuat, bukan mengekor gitu loh. Tambah susah ini. Mereka selama ini cuman mencari celah aja untuk pembenaran. Enggak, kalau kita ambles sih gue bakal bang. masalah nasab ini biar Habib aja yang ngomong. Sebenarnya Iya. sudah rungkat itu Malah sebenarnya. Wakil sama Gus Rumel yang ngomong kan aneh. Loh, bukan, maksudnya begini loh. Bukan tidak perlu ada diskusi, memang perlu ada diskusi, tapi begini, tesisnya Enggak, itu Kiai Iman maksudnya sudah gitu. dipublikasikan, lalu mana antitesis daripada, enggak, ini saya mau jawab yang taping nih. Oh iya. Saya itu mengatakan tidak perlu ada diskusi terlebih dahulu, itu maksudnya begini, harus ada antitesisnya Kiai Iman dulu, gitu kan. Nah, kemudian diperbandingkan nih antara tesisnya Kiai Imad dengan permukaan. Nah, diskusinya jelas. Apa argumentasi Kiai Imad di dalam tesisnya? Apa argumennya Pak Alawi dalam antitesisnya? Kan begitu. Ini kalau antara Kiai Imad. Kalau antara saya, ya silakan buku saya dibantah. Mana bantahannya? Gitu loh. Nanti kita adakan diskusi. Buku saya dengan buku Anda yang jadikan bantahan. Dan begitu juga dengan Kiai Abdul Ghalib dan juga Kiai Ja'far Fauzi dan Gus Reza. Yang saya heran gini Gus. Ini makin banyak loh teman-teman ya, makin banyak loh. Ini yang saya heran dari Madura saja, ini sudah 3 kitab. Dari Madura itu sudah 3 kitab. Dan ini argumentasinya berbeda-beda. beda-beda Tidak ya. mengekor kepada Kiai Imad, tapi justru malah menjadi penguat terhadap tesisnya Kiai Imad. Ya. Belum lagi ini dari Pasuruan, Malang, Probolinggo. Ya. Ada 3 nanti dari Jawa Timur ini menyusul nih. Dahsyat. Tambah gak karu-karuan Tambah gak karu-karuan wes, tambah ambles Di wes. Shopee Gus, kalau bisa di Shopee lagi. Lah, makanya kan, iya nanti kan maka gini loh ya teman-teman, saya kan sudah ngasih clue sama mereka, tidak usah berbanyak-banyak narasi, tidak usah banyak penggiringan opini dan framing, karena dengan adanya framing penggiringan opini itu justru malah memantik orang-orang untuk ikut meneliti. Kalau seandainya dari awal itu sudah ditunjukkan nih syahadah nasabnya, nih kitab-kitabnya lah, ya toh, seperti Syekh Ali Jum'ah yang mengatakan bahwasanya nasabu Ba'alawi sabitun bil ijma'. Loh, ini malah diketawakan. Diketawakan bukan berarti merendahkan Syekh Ali Jum'ah, tidak. Tapi kalau pernyataannya Syekh Ali Jum'ah itu dijadikan argumentasi, sementara Syekh Ali Jum'ah itu bukan an-nasabah. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam perspektif ilmu nasab itu tidak ada ijma', yang ada itu isbat. Jadi kalimatnya sabitun bil ijma' itu salah sudah, gitu loh. Berarti Syekh Ali Jum'ah tidak paham ilmu nasab. Kalau ada ijma', itu berarti kan ada lalu diijma'kan, gitu kan, dikonsensuskan, gitu loh. Nah, sementara ilmu nasab ini amrun la madkhala lirru'yati fihi, adalah perkara yang tidak ada jalan masuk untuk berpendapat di dalamnya. Artinya kalau salah ya salah, kalau benar ya benar, gitu. Yang saya heran gini Gus, mereka kan Gitu Habib loh. itu sampai saat ini belum ada jawaban dari Habib. Padahal sorbannya imamanya pada gede-gede banget. Kok nggak bisa jawab masalah ini ya? Bingung saya.
Memang nggak Nggak bisa jawab. dijawab. Gitu. Sebenarnya Kita sudah rungkat banyak itu. habaib Nggak bisa yang dijawab. kami ambil ilmu-ilmu habaib itu bagus, hadisnya Quran pahamnya masya Allah, dan mereka juga memang nggak begitu mengerti tentang nasab. Artinya hanya robito, catatan-catatan yang dari abad 9 ada, tapi memang sebelumnya kan ya memang habaib ini untuk para muhibbin supaya diam, nggak usah ikut-ikut campur masalah nasab, sudah biarkan aja nanti ahli nasab yang akan meneliti. Ya semoga lah, mudah-mudahan kami tetap bisa mengambil ilmu-ilmu dari para habaib, dan habaib yang baik mudah-mudahan maulah, artinya apa adanya, jujur dengan ilmiah yang nasab yang saat ini sedang viral atau sedang dibahas oleh Gus Hasan dan yang lainnya. Bagaimana jawabannya, mudah-mudahan secepatnya lah para habaib yang kan banyak habaib sudah sebenarnya nggak peduli masalah nasab, udah terserah mau sohai atau enggak, nanti keputusan seperti apa itu nunggu dari habaib-habaib yang besar-besar aja. Rob itu kalau habaib yang sekarang kan mereka juga zaman hidup sekarang kan, ratusan tahun yang lalu belum ada mereka di dunia ini kan, baru hidup sekarang dan tahunya lahir sebagai habaib dan dikabarkan sebagai keturunan Nabi, tetapi kan nggak tahu ilmu nasab yang mendetailnya, dan mereka juga sebagian nggak pernah membaca ilmu-ilmu nasab itu karena nggak peduli dengan nasab. Artinya mereka diakui atau enggak ya terserah gitu kan. Banyak tuh habaib yang guru-guru kami yang mengajarkan itu juga habaib, tapi kan nggak sombong seperti yang lainnya lah. Ya nanti mudah-mudahan habaib-habaib yang baik yang mau artinya supaya cepat selesai masalah nasab lah. Iya, Semoga yang lain juga ilmu-ilmu habaib kan banyak yang bagus, jadi tetaplah masyarakat mengambil ilmu-ilmu yang baiknya, yang buruk yang ini ya disingkirkan atau diproses atau seperti apa yang memang ada, misalkan yang merubah kuburan atau memalsukan, Iya, makanya supaya kan Ya cepat itu damai, baru karena betul habaib kan banyak. gitu. Iya, Luruskan makanya semua gitu. Mudah-mudahan kami mohon maaf nggak bisa banyak kata karena usah jawab. muhibin sebenarnya nggak boleh banyak bicara tentang masalah nasab, dan mohon maaf mudah-mudahan cepat terselesaikan lah. Saya izin turun Gus Hasan, mohon maaf kata-kata yang salah. Kalau mau bin Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bang. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih sudah mampir Bang Alodi. Enggak, saya mah bingungnya begini. Kalau Muhyiddin nggak boleh bicara nasab, kenapa Gus Wafi, Gus Rumer itu boleh bicara nasab? Kan begitu. Iya, Gus Wafi juga bukan ahli nasab. Dan terus Habib yang sorbannya panjang, imamanya gede, kenapa nggak bisa jawab? Kan udah. Itu yang bingung kan gitu. Itu kalau kayak gitu. Dibilang kiamat Kelihatannya bukan ahli nasab, udah tapi yang paling ngomong-ngomong banget. banyak bukan ahli nasab juga gitu loh. Turun ah. Iya. Yang herannya tuh malah dari kiai-kiai dari kita. Susah juga. Maksudnya yang tampil dari kalangan Habib itu